Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, langit baru dan bumi baru terus kami tanamkan di dalam pikiran kami, di dalam tujuan hidup kami, di dalam iman pengharapan kami. Yang terus dan terus kami bagikan kepada orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, sahabat saudara kami, dan saudara di tempat ini Tuhan. Langit baru dan bumi baru adalah satu-satunya janji yang kami rindu Tuhan. Kami sampai di sana. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan putra-Mu dan melepaskan segala keindahan surga untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Mari kita naikkan pujian ini. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya
tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Haleluya. Haleluya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya Tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh, katakan kepada Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya Tuhan, semuanya, semuanya jalan hidupku ke depan melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kiralamaya rasi, karalamaya rasi, kiralamaya rasi. Kiralamaya rasi, karamaya ralamaya rasu, kiralamaya rasi, kiralamaya rasi, karalamaya rasu, kiralamaya rasi, karalamaya rasu, kiralamaya rasi, kiramaya ralamaya rasi, kiralamaya rasu. Kiralamaya rasi, karamaya rasi, karalamaya rasi, naramaya. Ini kami Tuhan saat ini di dalam hadirat-Mu yang kudus dan suci. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan kami untuk beribadah. Dan waktunya kami untuk mendengar isi hati Tuhan. Biar hati kami masing-masing terbuka untuk suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Shalom.
Ada beberapa saudara ya keluarga yang lama nggak saya lihat sekarang datang. Ya sukacitanya luar biasa, tapi nggak bisa saya ekspresikan gitu ya. Ya Pak ya, puji Tuhan ya kan. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Mulai dari ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-30, kalau bisa ditampilkan ya, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Oke. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi sejarahnya ini kisah nyata ya saudara. Waktu itu Daud sedang mengungsi karena dia dimusuhi oleh Raja Saul waktu itu ya kan. Dia pindah ke Filistin. Dan oleh raja-raja orang Filistin ini, dia dikasih satu kota namanya Ziklag ya. Nah, tiba-tiba setelah mereka tinggal di situ, orang Filistin berperang dengan orang Israel yang dipimpin Raja Saul waktu itu. Daud karena merasa dia sudah sudah diterima oleh orang Filistin ya kan, dia mau berperang, tapi melawan bangsa Israel gitu saudara kisahnya ini ya kan. Dia berangkat, dia menyiapkan pasukannya, dan pasukan Daud ini terkenal nggak pernah kalah. Sekalipun tidak pernah kalah perang. Pasukan Daud, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi betul kata Ibu Gembala ya. Jangan juga kita yang terlalu banyak jumlah kalau misalnya nggak berkualitas ya. Sedikit tapi mantep gitu ya. Ya, dampaknya luar biasa. Ya betul juga. Ya mohon maaf nih kalau kita lihat 100, dulu Hansip namanya, nggak tahu kalau sekarang. Apa namanya kan? Kalau kita lihat Hansip 100 di jalan, paling tanggapan kita apa? Oh lagi latihan jalan, benar nggak? Tapi kalau kita lihat ada 10 Kopassus, tahu Kopassus kan? Baret merah. 10 Kopassus lagi jalan, kita langsung, ada apa nih? Ada apa nih? Gitu ya kan? Nah gitu kira-kira seperti itu. Nah Daud ini kecil pasukannya, tapi nggak pernah kalah. Sekalipun sampai Daud mati, Daud tidak pernah kalah perang. Luar biasa ya. Kalau dia berperang, dia pasti menang. Wow, itu Daud. Nah, jadi waktu orang Filistin lihat Daud datang, ini mereka mau perang sama Israel nih, bangsa Israel. Terus mereka tanya, Daud ngapain kamu di sini? Kata Daud, saya mau ikut mau ikut perang melawan bangsa Israel. Raja-raja Filistin ini ragu gitu kan. Masa orang Israel lawan bangsa Israel juga. Takutnya nanti di tengah-tengah pertempuran Daud mengkhianati mereka. Akhirnya Daud disuruh pulang. Ini kisahnya saudara ya, latar belakangnya, ini konteksnya. Daud disuruh pulang, gak boleh ikut perang. Udahlah, kamu kan kita nih mau perang lawan saudara-saudaramu, kata orang Filistin. Kamu pulang aja gitu ya kan. Waktu Daud pulang, ini yang terjadi. Ayat 1, 2, dan 3. Ternyata ada yang namanya bangsa Amalek. Ya, bangsa perampok bajak laut. Ya, yang biasa memang mereka merampok dengan cara yang pengecut. Kenapa? Mereka tahu yang laki-lakinya sedang pergi berperang nih Daud dan anak buahnya. Jadi yang tinggal siapa? Yang tinggal istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil dan orang-orang yang udah tua. Jadi bangsa Amalek ini menyerbu tanah Ziklag di mana Daud tinggal waktu itu. Semuanya diambil hartanya, ya istri-istri mereka ditawan, anak-anaknya orang tuanya ditawan semua. Sampai tak bersisa, saudara. Gitu. Tapi tidak ada yang dibunuh. Waktu Daud datang, ya ayat yang ketiga, tampaklah kota itu terbakar habis.
Ya. Terbakar habis dan semuanya sudah ditawan. Apa reaksi Daud? Ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal 30. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Waktu Daud melihat itu hatinya hancur, ya kan? Hancur sehancur-hancurnya dia menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Ya. Cowok loh ini, panglima perang loh ini, ya, yang tidak pernah kalah perang, bisa breakdown, ya kalau bahasa Dayaknya ya. Breakdown ya, habis hatinya hancur, dia menangis sejadi-jadinya sampai tidak pernah menangis lagi. Saya pernah mengalami juga, saudara. Ya, siapa yang pernah mengalami? Nangis sampai nggak kuat nangis lagi, saking menderitanya gitu loh. Ya, pasti pernah ngalamin lah, ya kan pastilah. Mungkin sedang ngalamin sekarang ya kan, mungkin sedang ngalamin gitu ya. Puji Tuhan, berarti pas gitu ya kan. Dan itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi ya, anak-anak muda ya kan. Pasti akan ngalamin kalian. Dan memang itu perlu saudara. Ya nanti kita akan lihat kenapa itu perlu ya kan. Kenapa itu perlu. Kenapa suatu waktu kadang-kadang akan mungkin sekali atau dua kali bahkan mungkin sampai berkali-kali. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di situasi ya, mengizinkan di situasi bagaimana kita menangis sejadi-jadinya. Sampai gak kuat nangis lagi. Saking sedihnya, hancur hatinya. Apakah sampai di situ saudara? Kita fokus ke Daudnya sekarang. Apakah sampai di situ yang dialami Daud? Ternyata enggak. Ya, ada lagi, yaitu di ayatnya yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan aja ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ternyata saudara, tidak cukup Daud ini menangis karena dia kehilangan istrinya, anaknya, hartanya. Dia lebih lagi mau dilempari batu oleh rakyatnya, bayangkan. Double portion gitu ya kan istilahnya. Selain dia kehilangan sesuatu yang sangat dikasihinya, yang membuat dia menangis sejadi-jadinya, dia pun terancam nyawanya gitu loh. Sampai dia ini mau dibunuh gitu. Bayangkan saudara, ya hampir sama seperti Ayub ya kan. Tapi ini lebih lagi kalau menurut saya ya Daud ini ya. Lebih lagi, bagaimana kalau mungkin saya nggak kuat menghadapi apa yang seperti Daud alami ini. Ya kan? Sudah hartanya habis, istrinya diculik, anaknya ditawan. Terus ada orang-orang, bukan cuma 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mungkin Daud bisa ngelawan ya kan. Ini satu rakyat, rakyat tuh banyak saudara. Banyak gitu, ratusan, mungkin ribuan gitu ya kan. Ingin melempari dia dengan batu sampai mati. Saudara ya kan. Udah pasti kalau mereka bergerak ya matilah, udah selesai sampai di sini. Gimana? Kira-kira frustasi nggak, saudara? Depresi nggak, saudara? Saudara ya, kalau ngadapin hal seperti ini. Seorang Daud yang kita tahu orang yang tidak pernah kalah perang gitu kan. Ternyata dihadapkan pada suatu situasi yang sangat-sangat mengerikan. Mungkin kalau saya itu udah nggak tahu harus gimana kalau saya gitu ya, belum sampai ke situ ya. Tapi itu bagi Daud, ya kan? Karena Tuhan lihat mungkin dia sudah bisa mengatasinya, gitu, ya kan? Karena mungkin saya nggak mau contoh orang lain lah, saya aja. Mungkin saya kalau disenggol orang dikit aja udah nangis-nangis ya, mungkin saya kayak gitu ya kan. Jadi belum diizinkan seperti Daud mungkin saya. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing, oke? Firman Tuhan ini untuk mengajarkan kita bahwa ada orang-orang yang penderitaannya jauh lebih dahsyat dari kita, ya kan? Supaya kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Baru segitu aja penderitaan yang saudara alami sudah nangis-nangis, sudah istilahnya kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaan gitu ya kan. Padahal ada orang-orang yang seperti Daud ini, yang sampai sekarang masih ada saudara. Masih ada ini orang-orang seperti ini.
Masih ada orang-orang seperti ini. Tapi kita nggak tahu, betul nggak saudara? Kita nggak tahu, untung Alkitab mencatat, jadi kita tahu. Gitu. Kita mau belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan pada waktu dalam situasi yang rock bottom kalau istilahnya. Siapa ya? Kalau kayak batu dilempar ke laut udah nyentuh paling dasar nih, udah nggak bisa lebih menderita lagi gitu loh. Ya kan? Ini udah paling pol nih, udah paling dalam penderitaannya. Kita mau contoh apa yang Daud lakukan. Amin, saudara? Mau contoh apa yang Daud lakukan. Ini jadi teladan buat kita. Supaya pada waktu saudara menghadapi hal seperti ini, kita dapat melakukannya juga. Seorang Daud ini, yang hidup di perjanjian lama, waktu Roh Kudus belum dicurahkan, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia bisa, pasti juga kita bisa, karena Daud dan kita sama-sama manusia, ya kan gitu. Dia bukan malaikat, dia bukan robot, ya kan. Dia bukan super power atau superhero gitu ya. Tapi dia manusia biasa sama dengan saudara dan saya. Yang pertama yang Daud lakukan adalah, masih di ayat yang ke-6 bagian B, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Pas untuk kita. Kenapa? Daud sudah percaya Tuhan. Sama dengan kita ya kan? Kita kan sudah percaya Tuhan Yesus semua yang hadir. Betul nggak? Kalau nggak mungkin ada di sini dong Bapak Ibu Saudara ya kan? Pasti di tempat lain. Sama, Daud ini sudah percaya dengan Tuhan. Tetapi pada waktu dia mengalami masalah yang luar biasa ini, walaupun dia sudah percaya, tapi dia menguatkan kepercayaannya. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa dikuatkan, bisa dilemahkan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau menguatkan atau mau melemahkan. Tapi kita ambil contoh dari Daud ini bahwa dia menguatkan. Kok bisa gitu ya Pak? Percaya mah percaya aja. Oh tidak. Ternyata ayat firman Tuhan ini mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa menguatkannya. Atau dia bisa melemahkannya kan gitu, betul nggak? Dan itu adalah yang kita alami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sudah percaya saudara, sudah. Amin semua ya kan? Tapi saudara percayanya kepada Tuhan itu sekarang posisinya sedang menuju ke kelemahan ya kan, atau makin lama makin lemah percayanya gitu. Atau kita mau menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan seperti yang Daud lakukan. Dan itu adalah tanggung jawab atau tindakan yang tidak bisa Tuhan ikut campur, nggak bisa. Ya. Tapi dari diri kita sendiri keputusannya. Amin saudara. Amin. Ya saudara amin gak amin pasti amin ya. Ini firman Tuhannya ya. Saudara ya coba cek diri saudara sendiri. Saat ini posisinya saudara sedang memang sudah percaya ya. Tapi lemah atau kuat gitu. Sedang lemah atau sedang menguatkan. Bagaimana Pak cara saya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Kita lihat apa yang Daud lakukan. Ini caranya Daud. Waktu dia mau menguatkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan efod? Efod itu adalah baju untuk beribadah. Makanya Daud memberi perintahnya kepada seorang imam. Imam ini namanya Abiatar bin Ahimelek. Kalau saudara ingin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang Daud lakukan, dia beribadah. Ya, dia beribadah. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Bisa nggak? Sangat bisa saudara. Ini bukan hal yang di awan-awan atau di awang-awang, di langit-langit yang gak kelihatan, yang waduh ya kalau dijelasin bingung cara melakukannya gitu ya saudara ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat real yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Beribadah. Dan beribadah itu selain di gereja, oke, bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing.
Walaupun ibadah di gereja itu juga harus dan wajib sifatnya. Karena firman Tuhan katakan, jangan seperti orang kebanyakan yang menghindari pertemuan ibadah di gereja. Itu ada firmannya ya saudara ya. Jadi kalau saudara tahu ada ibadah di gereja dan saudara bisa ikut, kalau saudara tidak ikut, itu dosa. Ya mohon maaf aja saudara ya. Ini benar, ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Saudara tahu ada ibadah, tapi saudara bisa ikut sebenarnya, tapi saudara tidak ikut, itu masalah saudara. Kecuali kalau saudara memang tidak bisa sama sekali, nggak ada kendaraan, ya nggak apa-apa. Sakit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya dimaklumi. Oke saudara? Ya, tapi kalau saudara bisa, ini pasti saudara sendiri yang tahu lah, ya kan? Saudara sendiri yang tahu, bukan saya, bahkan bukan ibu gembala. Saudara bisa atau enggaknya, itu pasti saudara sendiri yang tahu. Dan Tuhan juga tahu. Oke saudara? Tapi selain ibadah yang di gereja ini saudara, kita juga perlu ibadah di pribadi kita masing-masing gitu. Justru bagi orang-orang yang sedang dalam masalah besar, ya kan, seperti yang Daud alami ini, tidak akan cukup saya rasa ibadah di gereja. Enggak akan cukup saudara, saya jamin, ya kan. Karena perlu kekuatan besar dari Tuhan untuk menolongnya, betul nggak saudara? Maka itu ibadah juga harus kita lakukan secara pribadi masing-masing. Dan juga bersama dengan keluarga kita. Harus ada ibadah juga. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu ya? Apa yang Daud lakukan menjadi teladan bagi kita. Jadi kita sepakat saudara ya, ibadah nomor 1. Ya, ibadah itu ya, ibadah itu berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Itu ibadah. Bagaimana kita bisa menggapai Tuhan dan Tuhan bisa meraih kita, itu ibadah. Oke? Ibadah itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Di gereja jelas, ya kan ada Tuhan di sini. Tapi di rumah gimana saudara? Apakah saudara bertemu dengan Tuhan? Di kantor gimana saudara? Ya kan? Apakah saudara ketemu sama Tuhan? Di kuliah gimana? Ya kan? Di sekolah gimana? Di pergaulan gimana? Itu adalah ibadah juga. Nah, kalau saudara sedang dalam masalah yang berat, tetapi saudara hanya mengandalkan ibadah di gereja, rasanya nggak cukup, gitu ya. Setelah ibadah di gereja, saudara pulang terus muring-muring. Tahu nggak muring-muring itu bahasa Jawa ya, apa ya? Apa namanya, kacau balau gitu ya kan. Di rumah bawaannya mau marah-marah aja gitu ya kan. Ya itu muring-muring aslinya. Ya, itu tidak ibadah namanya, walaupun saudara ibadah di gereja. Jadi harus lengkap ibadahnya. Itu yang Daud lakukan. Oke? Karena apa nanti? Selanjutnya, setelah Daud beribadah, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hasilnya dari ibadah, Daud bertanya pada Tuhan, apa yang harus dilakukan, dan Tuhan memberikan perintah yang jelas. Daud bertanya, Tuhan, ini memang menurut tafsiran ini disederhanakan. Sebenarnya percakapannya tuh jauh lebih banyak dari ini gitu ya. Daud tipe orang yang dia nyanyi dulu gitu loh ya. Dia nyanyi, dia menyembah Tuhan dulu, dia baru ngomong sama Tuhan. Dan Daud itu terkenal, ya saudara bisa baca di Mazmur ya. Dengan kata-kata yang indah untuk Tuhan. Ya, menurut penafsir ini, tapi saya yakin ada benarnya juga. Pasti Daud tuh nggak langsung nanya kayak gini gitu kan. Dia curhat dulu pasti sama Tuhan ya nggak. Tuhan aku kena ini Tuhan, ada apa ini Tuhan. Kenapa aku lagi berperang Tuhan. Aku lagi mau perang, melaksanakan tugas. Tiba-tiba aku pulang ke rumah keadaan sudah seperti ini. Seperti itu saudara. Ya, dan itu wajar. Saudara mau curhat sama Tuhan boleh. Saya juga pernah dan sering gitu kan. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan aku ini sudah pelayanan, apa segala macam, ngatur gereja, ini itu ya kan. Tapi waktu saya pulang ke rumah, masalah ada, masalahnya berat banget lagi itu kan. Aduh rasanya nih kayak gimana gitu loh, kenapa gitu. Padahal aku ini pelayanan gitu loh.
Aku pelayanan ke sana kemari, aduh banting tulang bukan untuk pekerjaan tapi untuk pelayanan saudara. Tapi begitu sampai di rumah, wah masalahnya luar biasa saudara. Luar biasa gitu kan, sama seperti yang Daud alami. Ya. Seperti rasanya tuh semua ditawan gitu ya kan. Seperti habis di rumah itu seperti rumah yang kebakaran gitu saudara. Ya, ini saya alami saudara, betul. Seperti rumah yang hangus, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Ya kan? Nggak ada kecukupan di dalamnya. Kayak semua tuh kayak ditawan sama iblis gitu loh saudara. Sepertinya apa ya, kayak kontradiksi gitu. Kenapa saya begitu gigih melayani, begitu giat melayani Tuhan, tapi begitu sampai ke rumah kondisinya kok seperti ini gitu. Tapi saya baca ayat ini ternyata Daud mengalami yang lebih parah dari saya gitu ya kan. Lebih parah yang dialami dan saya mencoba untuk melakukan apa yang Daud lakukan. Dan hasilnya ya puji Tuhan gitu ya saudara ya. Itu yang ingin saya sharingkan kepada kita semua saat ini ya kan. Jadi kalau saudara merasa ya, mungkin bapak-bapak ngerasa aku ini sudah kerja banting tulang ya di pekerjaannya. Itu sama dengan saya banting tulang di gereja, sama saudara ya, bapak-bapak ya yang jadi bapak-bapak di sini. Kalau bapak-bapak kerja dengan sungguh-sungguh di kantor bapak-bapak, itu sama nilainya, sama dengan saya kerja sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu sama nilainya. Di hadapan Tuhan itu sama-sama ibadah. Amin bapak-bapak ya. Iya. Sama juga dengan ibu-ibu ya. Saya selalu ulang-ulang gak apa-apa supaya tertanam. Seorang ibu ya kan, yang bangun lebih pagi dari bapaknya ya, dari suaminya, dari anaknya, menyiapkan segala sesuatunya, sama itu ibadah juga. Sama dengan saya yang sagi khotbah nih sekarang. Ini di hadapan Tuhan itu sama nilainya ya. Amin ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang ngurus anaknya dengan baik, ngurus suaminya dengan baik, luar biasa, itu sama juga dengan ibadah. Nah, jadi kembali lagi kepada Daud ya, kepada saya juga tadi ya kan. Sudah seperti Daud ini ya, Daud curhat sama Tuhan. Gimana Tuhan ini, aku kan sudah melakukan semua perintahmu ya kan. Aku mau berperang, mau melayani Tuhan, tapi begitu sampai rumah mana nggak ada, habis semuanya, ini gimana gitu ya. Pasti seperti itu Daud. Baru kemudian Daud, dia sudah curhat, sudah memulihkan, dia pasti kecewa sama Tuhan, pastilah. Karena Daud manusia, betul nggak? Tapi karena dia mau memilih hal yang benar, dia mau menguatkan, karena dia sempat lemah kepercayaannya kan. Lihat keadaan lemah, dia nangis dia. Tapi dia menguatkan, kemudian sudah dia pulih, sudah oke gitu. Akhirnya dia mendengar suara Tuhan yang memberikan dia petunjuk. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Haruskah gerombolan itu aku kejar? Kalau Tuhan bilang gak usah dikejar, ya terima nasib aja. Gitu. Apa yang Daud lakukan? Saya yakin Daud akan lepaskan. Itulah hebatnya Daud. Tidak ada satu orang pun, perhatikan saudara, ya selain Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus mah sempurna. Manusia yang lain, tidak pernah ada seorang pun yang Tuhan bilang, ini hambaku Daud. Kepadanya aku berkenan, tuh hampir mirip sama Tuhan. Itu diomongkan Tuhan ke Daud. Padahal Daud banyak dosa enggak saudara? Kalau saudara baca Alkitab, Daud dosanya banyak. Saudara. Dosanya itu pembunuhan, perzinahan, pencurian. Ngeri nggak dosa-dosanya Daud nih? Asli ngeri ya kan? Tapi Tuhan katakan tidak ada yang seperti Daud hambaku ini. Kepadanya aku berkenan. Kenapa? Setiap kali Daud jatuh dalam dosa, dia langsung bangkit seketika itu juga. Dan dia mengasihi Tuhan sangat luar biasa. Gitu ya saudara ya. Bukannya saya mendorong saudara untuk berbuat jahat seperti Daud itu, enggak. Ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh, saudara apa sih yang saudara lakukan kepada Tuhan yang menyakiti hati Tuhan? Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat dan mau mengasihi Tuhan lagi dan mau bangkit, Tuhan pasti terima. Amin saudara? Amin. Seperti Tuhan selalu menerima Daud. Karena Tuhan tahu dari dalam hati Daud yang paling dalam, dia sangat mengasihi Tuhan. Saudara, ya kan? Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan takut untuk minta ampun dan datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Gitu, saudara. Nah, Daud setelah dia bertanya gitu, Tuhan kasih jawaban. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar seperti Daud, ya kan? Kalau ibadah kita sudah benar, saudara. Pada waktu kita bertanya, Tuhan pasti jawab. Pasti. Saudara sedang bingung apa
dalam hal apa sekarang nih? Hah? Apa sih yang saudara bingung sekarang apa? Pasti ada lah, saya juga ada saudara ya kan. Yang sekarang saya sedang gumuli ya ada. Setiap manusia pasti, setiap saat itu pasti ya. Kita nggak mungkin hidup apa istilahnya nggak ada masalah, nggak ada problema atau nggak ada pemikiran atau nggak ada apa yang bikin kita gimana. Kita pasti butuh jawaban Tuhan setiap hari, setiap saat, betul nggak saudara? Nah sekarang saudara apa yang saudara perlu dari Tuhan sekarang apa? Tuhan pasti kasih jawabannya. Kalau kita bisa seperti Daud. Gitu. Kalau kita sudah beribadah dengan Tuhan dengan baik dan benar, ya kan? Waktu kita bertanya sesuatu seperti yang Daud tanyakan, ada gimana Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kata Daud. Tuhan kasih jawaban langsung. Sama juga dengan saudara. Saudara sedang bingung hal apa sekarang nih? Hal apa? Kerjaan, anak, orang tua, apa? Uang atau apa? Tanya aja sama Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Kalau Tuhan gak jawab atau gak dengar, saudara ngerasa gak dengar apa-apa, berarti bukan Tuhannya yang salah. Tapi apanya? Tapi ibadahnya, ingat tadi urutannya ya. Kalau mau dengar suara Tuhan, atau mau mendapat petunjuk seperti yang Daud dapatkan ini, kita harus ibadah dulu, harus menguatkan kepercayaan sama Tuhan dulu. Baru kita bisa dengar petunjuk dari Tuhan yang jelas. Dan tidak blur, apa ya blur itu? Buram, maksudnya enggak sana kemari, ke kiri atau ke kanan gitu ya kan istilahnya. Ragu, enggak, jawaban Tuhan tegas, jelas, ya kan? Kalau ke kiri, kalau ke kanan, kalau lurus gitu loh. Itu jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Daud, kejar, kata Tuhan. Ya, kejar Tuhan. Karena mungkin Tuhan lihat, oke Daud lulus lagi dia, gitu ya kan? Lulus lagi Daud ini lulus dia, jelas Daud ini lulus lagi dia. Next level dia, naik lagi tingkatannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kejar. Oke saudara, lanjut saudara ya. Semoga saudara dapat ini ya, menangkap apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara dan saya melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Oke. Kita baca 1 Samuel 30 terus masih. Ayatnya yang ke-16. Ia menunjuk jalan kepada Daud, ya, ayat 16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum. Ini orang-orang Amalek ya. Mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah orang Yehuda. Apa yang terjadi setelah Daud mendapat perintah dari Tuhan? Bukan perintah, jawaban dari Tuhan, ya kan? Nah, jawabannya itu perintah, suruh ngejar gitu saudara ya. Ternyata dikejar Daud. Daud dikejar. Saudara tahu gak berapa orang yang mengejar pasukan Amalek ini? Enggak sampai 1000 saudara. Ya, perhatikan baik-baik saudara ya. Pada waktu Tuhan kasih perintah kepada Daud, saya betul-betul kagum sama Daud. Kenapa? Saat itu juga dia langsung berangkat. Padahal saudara tahu, perbandingan antara bangsa Amalek yang mau dikejar Daud ini, dengan Daud itu kalau nggak salah 1:30. Bayangkan ya. Jadi istilahnya kalau mau menang perang lawan mereka, satu orang pasukan Daud harus membunuh 30 orang Amalek. Bayangkan. Ya, itu Papa Daniel pasti tahu tuh ya bagaimana strategi orang. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Secara akal manusia mungkin nggak saudara? Jumlahnya kalah besar saudara. Pasukan Daud cuma ratusan. Bangsa Amalek ini mungkin jutaan saudara. Bayangkan saudara. Secara manusia harusnya Daud takut, ya kan? Harusnya Daud, aduh gimana nih Tuhan suruh ngejar nih, tapi pasukan kita cuma segini gitu ya kan? Harusnya ya kan? Tapi Daud, tanpa takut dan tanpa ragu karena itu sudah perintah Tuhan. Langsung dikejarnya saudara. Dan di tengah jalan, karena saking ngebutnya mereka, setengah pasukan Daud itu kecapean. Itu saudara baca aja tuh seluruhnya pasal 30 tuh.
Setengah pasukan, sudah pasukannya sedikit, yang setengah kecapean saudara. Akhirnya Daud bilang, ya udah kamu istirahat aja di sini. Setengahnya maju terus, bayangkan. Sudah sedikit, berkurang lagi setengah. Tapi Daud tetap maju. Wah ini kalau orang bilang Daud mungkin sudah kehilangan akal sehat, tapi tidak. Itu bukan kehilangan akal sehat. Itu nekat saudara ya, di dalam Tuhan. Jadi begini saudara, kadangkala apa yang Tuhan perintahkan itu kita rasakan nggak mungkin Tuhan. Perintahnya seperti itu, terlalu berat, musuhnya terlalu kuat, ya kan gitu kan? Masalahnya terlalu besar. Tidak mungkin Tuhan ini bukan Daud ya kan, ini orang lain gitu. Mungkin kita, mungkin saya juga begitu saudara ya. Begitu Tuhan katakan harus begini, ini perintahnya ini gitu ya kan. Kemudian saya lihat, waduh ya kan, gimana perintahnya sebegini tapi kok berat banget ini. Wah gitu ya, banyak alasan kita. Tapi kita mau belajar dari Daud ya. Dia tahu, Daud ini bukannya nggak tahu, dia tahu bangsa Amalek itu berapa jumlahnya saudara. Tahu dia. Tapi dia tetap maju. Dan apa yang terjadi saudara, kita baca ayat yang ke-17. Waktu ketemu, Daud nemu nih, dia istirahat semalam aja saudara, bayangkan. Waktu ketemu, dia kan ngejarin, begitu sampai dia lihat tuh dia orang Amaleknya gitu kan, oh itu dia tuh. Dia istirahat semalam. Kalau saya nonton film-film perang, kalau mau perang besar tuh biasanya sampai perlu waktu berminggu-minggu gitu ya, berbulan-bulan buat persiapan. Ini Daud enggak saudara, tanpa basa-basi. Begitu ketemu tempatnya, ini dia orangnya. Istirahat semalam, di sini dikatakan, dan ayat 17, pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta, masih gelap. Jadi istirahatnya sebentar aja saudara. Sampai matahari terbenam, bayangkan saudara ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan unta. Kalau nggak salah pasukan Daud yang akhirnya sampai itu 300 jumlahnya. Nah, saudara bayangkan aja. Tidak ada, Daud berperang dari pagi sampai matahari terbenam, yang lolos 400 orang muda yang menunggang unta. Harusnya secara normal, nih kalau pakai akal sehat, nggak usah pakai pasukan besar. Melawan 400 orang yang menunggang unta aja harusnya Daud udah kalah. Karena dia sudah capek dan dia nggak pakai unta, saudara. Daud nih jalan kaki. Jalan kaki, saudara. Nggak pakai kuda, bayangkan. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Ayat 21, ini dia nih. Ayat 21 yang tadi saya bilang saudara. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikut Daud itu ya kan. Ada yang terlalu lelah sampai ditinggal Daud di tepi sungai ya, benar kan saudara? Jadi pasukannya itu sudah terbagi dua sedikit. Kita pernah baca, saudara, di perang-perang yang lain, perhatikan saudara, di perang-perang yang lain itu Tuhan yang berperang, betul nggak? Waktu itu bangsa Israel melawan dua bangsa. Tuhan bikin kekacauan sehingga dua bangsa itu saling berperang sendiri ya kan? Baru sisa-sisanya bangsa Israel masuk gitu. Ini kalau yang Daud ini enggak saudara. Ini enggak ada istilahnya tidak ada keajaiban supranatural, ada angin puting beliung atau angin badai memporak-porandakan, enggak. Mereka semua ini dalam posisi siap tempur. Orang Amaleknya ini bersenjata lengkap dan orangnya banyak, tidak ada yang dikurangin secara keajaiban. Misalnya tanahnya longsor di bawah mereka gitu ya, mereka dimakan bumi, kan ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi khusus untuk yang satu ini, nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi Daud menghadapi ratusan ribu pasukan tuh, ya memang itu yang dihadapi. Makanya perlu waktu dari pagi sampai malam. Dia menghabisi semua musuh-musuhnya. Ya. Kagum nggak sama Daud saudara ya? Sudah capek, istirahatnya paling berapa jam sih? Tapi dia terus kerja buat Tuhan, ya kan gitu saudara, ini kan dia kerja buat Tuhan. Gitu. Dia mengerjakan perintah Tuhan, walaupun dia sedang capek, dia lapar, dia kerjakan terus saudara. Dari pagi sampai malam, melawan kemustahilan.
Mustahil harusnya mereka bisa melawan orang Amalek, mustahil. Mustahil saudara. Yang kabur aja 400 pakai unta. Gimana yang gak kabur? Gimana Daud ini bisa melakukan ini gitu. Ya, apa sih yang dilihat orang Amalek sampai mereka kabur gitu loh. Ya kan? Apa mereka melihat malaikat Tuhan yang bersama dengan Daud? Ya kita nggak tahu karena Alkitab nggak mencatat ya kan. Tapi kita nggak tahu kok mereka kabur. Padahal Daud itu cuma 300 orang, bayangkan. Nah itu juga saudara yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ibadahnya sudah nyambung sama Tuhan. Ketidakmustahilan yang ada di depan saudara itu pasti bisa dilewati. Asalkan dengan Tuhan. Kenapa nggak lewat-lewat sampai sekarang? Karena mungkin ibadah kita belum menyatu sama Tuhan. Ya kan? Kalau sudah menyatu sama Tuhan pasti bisa dilewati dan nanti akan ada persoalan yang lain. Gitu. Ya memang seperti itu sih. Ya, kita dalam Tuhan ya seperti itu. Jadi apapun yang ada di depan kita saat ini, ya di depan saudara ini kelihatannya apa? Pak ini nggak tahu apa yang sedang saya alami sih. Makanya Pak gampang aja ngomong gitu ya kan. Ya saudara kan nggak tahu apa yang saya alami juga ya kan gitu ya. Yang nggak usah lihat orang lain saudara. Kita masing-masing punya Amaleknya masing-masing ya. Nanti ya saudara ya. Kita punya masalahnya masing-masing, punya kemustahilan masing-masing yang harus kita hadapi. Jangan berdoa, Tuhan angkat kemustahilan ini Tuhan, gitu ya kan. Sambil nangis, bercucuran air mata, ya kan Tuhan kenapa datang lagi ini kemustahilan ini. Daud tidak berdoa itu, betul nggak? Waktu Daud datangi orang Amalek, apakah Daud berdoa, Tuhan ini kebanyakan orangnya Tuhan gitu ya kan. Apakah Daud berdoa seperti itu gitu. Tuhan ya kalau kasih perintah benar yang benar lah Tuhan lah gitu ya kan. Apakah seperti itu Daud? Enggak. Dia lihat, banyak banget orangnya. Serang kata Daud gitu. Sama juga dengan saya saudara ya kan. Kadang-kadang ya sama saudara sama gitu. Yang benar aja Tuhan kok bisa masalah ini loh. Aku ini sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Aduh mustahil Tuhan ini mustahil gitu ya. Tapi untungnya saya belajarnya sama Daud ya. Kalau enggak mungkin saya udah hilang dari kapan tahu saudara ya. Karena terlalu berat ya. Mau meledak rasanya kepala saya gitu ya. Menghadapi masalah itu saudara ya. Jadi saya tahu apa yang saudara alami. Saya tahu. Saya pernah mengalaminya. Gitu. Saya sharing ini sekarang ya kan. Firman Tuhan katakan. Walaupun itu kelihatannya mustahil, tapi mari kita meneladani Daud. Daud bisa melewatinya. Daud bisa menang, dan saya jamin lah, apakah masalah saudara itu seperti Daud yang tercatat dalam Alkitab ini? Rasanya enggak. Suami masih ada? Masih. Istri masih ada kan? Anak-anak masih ada? Masih. Tapi berarti belum seperti Daud ya. Anak istrinya, harta masih ada? Masih saudara ya. Walaupun sedikit ya itu tetap harta namanya ya kan. Aduh Pak duit di dompet tinggal 100.000 Pak gitu ya. Enggak, itu harta masih ada kan? Masih. Di Daud habis saudara. Habis. Dibakar enggak ada apa-apa. Mau di dalam perjalanan mereka itu saking enggak punya duitnya. Ini saudara baca aja dah ya, pasal 30 tuh. Saking enggak punya duitnya, mereka enggak bisa beli makanan. Akhirnya minjem makanan. Ada orang lewat, boleh nggak pinjem makanan? Nanti saya balikin kata Daud. Sampai segitunya. Mau perang loh saudara. Nggak punya duit. Makanan nggak ada. Sampai ada orang lewat dipinjem makanannya. Saudara sampai segitu nggak penderitaannya sekarang? Kayaknya enggak tuh. Masih bisa makan? Puji Tuhan. Daud sampai nggak bisa makan ini saudara. Sudah istri anaknya hilang, hartanya hilang. Makan pun tak ada. Aduh. Kenapa kalau saya seperti Daud mungkin saya udah ngamuk-ngamuk. Aku nih melayani Tuhan, kenapa mau makan aja nggak ada gitu. Gitu. Tapi untungnya ya saya bukan Daud gitu saudara ya. Makanya Tuhan katakan kepada Daud itu luar biasa Daud. Tapi saya rindu ya, Daud itu adalah Daud juga adalah orang-orang yang mau sempurna seperti Tuhan Yesus kan gitu. Karena dia lihat
dia bisa capai kesempurnaan itu si Daud ini. Makanya dia percaya penuh sama Tuhan. Itu yang ingin kita teladani saat ini. Amin saudara. Ya, mari kita menghadapi hari-hari yang makin sulit. Ya, Pak Eras di beberapa doa yang lalu berkata bahwa Tuhan itu makin lama makin gak kelihatan. Benar gak? Makin lama makin hilang Tuhan. Benar saudara, makin banyak orang yang ateis, apatis, gak percaya Tuhan. Makin lama makin hilang. Dengan makin lama makin hilangnya Tuhan di mata dunia ini, maka dunia itu bakal menjadi tempat yang makin gak enak. Ya. Nah, jadi apa yang mau kita harapkan gitu? Apa yang mau kita harapkan gitu? Kecuali percaya penuh sama Tuhan seperti yang Daud lakukan. Karena kedepannya setiap menitnya berjalan ini, makin lama ini makin banyak ketidakmustahilan yang harus kita hadapi. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita pasti hancur. Kalau kita tidak menyelaraskan ibadah kita dengan Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan dapat petunjuk Tuhan. Kan bahaya saudara, betul nggak? Kalau kita menghadapi masalah kemudian kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, itu sangat berbahaya. Saudara sedang bingung mau apa. Terus saudara tanya Tuhan sepertinya nggak dijawab karena ibadah saudara belum beres. Itu bahaya karena nanti saudara akan mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kita sendiri. Dan buktinya kalau manusia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, maka masalah itu akan semakin besar jadinya. Maka itu mari saya mengajak kita di kesempatan yang sangat indah ini untuk belajar seperti Daud. Ya, Tuhan akan tunjukkan bagian mana dari ibadah kita yang belum beres di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan karena Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Dan kalau kita mau merespon dengan mencoba untuk memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, untuk beribadah dengan lebih baik lagi, maka Tuhan akan berikan petunjuknya dengan jelas. Dan bukan hanya memberikan petunjuk, tapi Tuhan akan memampukan kita seperti Daud untuk bisa melakukannya, melaksanakan petunjuk itu sampai di ayat yang terakhir berkata, tidak ada satupun yang hilang. Amin saudara, semuanya itu dikembalikan, bahkan berlebihan. Dikembalikan berlipat kali ganda. Kita bukan anti berkat, kita perlu berkat dalam materi. Kita tidak anti saudara. Perlu dong, uang perlu saudara. Tapi untuk bisa mendapatkannya saudara, kita harus punya karakter yang pas dulu gitu loh. Kita harus punya ibadah yang lurus dulu. Kita harus punya hubungan yang dekat dulu dengan Tuhan. Maka pada waktu berkat itu baik jasmani, baik rohani itu mengalir dengan melimpah. Itu dapat kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu maksudnya. Ya, saudara yang merasa mungkin mungkin GSK ini anti perpuluhan lah. Enggak saudara, mungkin kita anti berkat jasmani, enggak. Kita tidak anti, kita welcome. Ya kan saudara. Tapi yang lebih penting dari itu adalah karakter Tuhannya. Ibadahnya yang harus diluruskan. Karena ternyata di endingnya tadi, ya kan di Daud endingnya itu, dia dapat kelimpahan luar biasa. Anak istrinya balik, ya kan? Hartanya balik, dapat tambahan harta orang Amalek lagi. Dia bisa bangun kotanya lagi dengan lebih bagus dari sebelumnya. Jadi itu juga yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi saudara. Lebih lagi dan lebih lagi. Baik dalam segi rohani dan juga dari segi materi. Tuhan ingin memberkati supaya saudara bisa menggunakan semua berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan hormat apakah ada yang mau ditambahkan dengan Ibu Gembala? Boleh Bu, silakan. Ya, baik, mari kita berdoa. Haleluya. Musik. Ya. Tuhan hadir di tempat ini saat ini saudara dan menjamah kita. Menjamah saya juga saudara. Kalau ada pribadi yang tahu masalah kita, itu hanya Tuhan saudara. Dan saat ini waktu yang tepat untuk kita berdoa kepada Tuhan.
untuk menanyakan petunjuk Tuhan, untuk meluruskan ibadah kita dengan Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau selama ini kami menghadapi masalah dengan kekuatan kami sendiri, tapi saat ini kami tahu Tuhan bahwa Tuhan ingin menolong kami. Tuhan ingin memberikan petunjuk-Nya kepada kami. Kami mohon ampun apabila ibadah kami selama ini berantakan Tuhan. Kami mohon ampun apabila ibadah kami mungkin hanya di gereja saja Tuhan. Tapi dengan hati yang tulus kami berdoa Tuhan. Kami ingin memperbaiki ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami saat ini. Untuk memulihkan ibadah kami di dalam Tuhan. Di dalam gereja-Mu, di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan, itu semua adalah ibadah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu memiliki kekuatan untuk mengubahkan seseorang. Di tengah dunia yang mulai kehilangan makna dari Tuhan ini, kami ingin tegak berdiri untuk menyatakan bahwa Tuhan masih ada. Kami ingin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, meneladani Daud, menjadi seperti Tuhan Yesus yang semakin lama semakin disempurnakan. Hidup suci dan hidup kudus untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun masalah yang kami alami Bapa, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena rencana-Mu dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan anak-anak. Sungguh kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Bapa. Terlebih melewati kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan, yang Kau ingatkan bagi kami pada pagi hari ini. Sungguh meneguhkan, menguatkan kami supaya kami tetap bertahan. Supaya kami tetap melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Sampai kehidupan kami. Sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Sampai kami menutup mata kami. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat kehadiran-Mu bagi kami. Buat nasihat-Mu, buat kekuatan-Mu. Untuk kami terus berjalan di jalan-jalan-Mu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami percaya Jumat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang dialami oleh jemaat-Mu pada saat hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menjamah Engkau. Tuhan menolong Engkau. Dan jangan pernah takut. Dia Allah yang hidup. Dia ada. Dia melepaskan segala sesuatu. Dia menyelesaikan setiap masalah hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan
Hanya Engkau yang layak menerimanya. Elohim Yahweh. Haleluya. 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 Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Segala inginku, semua ku kalahkan untukmu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkan